Polemik kasus ijazah Jokowi. Jokowi, siapa yang harus membuktikan? Kita bahas bersama Om Breng yang telah hadir. Apakah dalam kasus ijazah, siapa yang menuduh, dialah yang wajib membuktikan. Berarti asas actori incumbit probatio ya Pak Primo. Beban pembuktian ada pada si penggugat. Dalam persidangan nanti, Pak Jokowi melaporkan atas pencemaran dan fitnah. Apakah Pak Jokowi harus membuktikan, Om? Tentu. Dan buktinya sudah ada di Polda Metro. Makanya Roy CS dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Runtutan peristiwa hukumnya sudah jelas. Namun karena mereka menggunakan sosial media, asasnya jadi dibalik. Tunjukkan dulu ijazah aslinya ke publik. Dengan dalih kepentingan publik, kelompok penuduh tiap hari mengglorifikasi seakan terpecahnya masyarakat itu Karena ijazah tidak pernah ditunjukkan di publik. untuk meresonansi pemikiran mereka, diajukanlah sidang KIP, sidang lawsuit, bahkan sampai ke makam keluarga Pak Jokowi. Inilah sebenarnya penyebab kegaduhan di tengah masyarakat karena dieksploitasi media mainstream maupun media sosial. Jangankan masyarakat awam, para pakar pun terbelah. Sekelas Mahfud MD, ijazahnya dibuktikan asli apa tidak, baru ke kasus fitnah dan pencemaran. Nah, makanya kasus ini segera disidangkan, jalan satu-satunya untuk mendapat kepastian hukum. Kalau dibiarkan berdebat menjadi perpecahan di masyarakat. Nanti di persidangan jalannya seperti apa, Om? Pembuktian ijazah apa pencemaran? Jadi nanti jelas kasus pelaporan Jokowi yang diproses karena bukti-bukti fans saksi sudah lengkap. Ini barang bukti dan saksi kan sudah lengkap untuk kasus pencemaran. Kalau ke pembuktian ijazah palsu, sudah dibuktikan di Bareskrim. Dan UGM sudah memberikan pernyataan resmi berkali-kali. Maunya mereka harus diputuskan. Ijazah itu asli apa palsu, Om? Jadi hakim harus memutuskan berdasar penelitian pembanding. Bagaimana, Om? Mereka tidak percaya dengan Bareskrim. Iya. Hanya identik, bukan asli. Tentunya hakim akan melihat lebih jauh kepentingan hukum, bukan kepentingan pokoknya harus palsu. Iya. Nah, biar tahu bocoran gimana sidang nanti, kita simak video berikut ini. Dari seorang hakim senior yang sudah pengalaman 30 tahun. Pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet onvan kelis perkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi. Hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa loh. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Kecuali nanti sebaliknya RRT ini melakukan gugatan sebaliknya terkait dengan ketidakaslian ijazah ini, barulah itu akan dihadirkan oleh mereka ahli-ahli. Tapi kan mereka bukan sebagai tersangka nanti atau terdakwa di situ, tetapi adalah sebagai penggugat dalam hal ini juga kan itu. Nah itu silakan. Tetapi saya tadi sudah memberitahukan ujung-ujungnya itu, pernah enggak mereka meneliti langsung asli ijazah tersebut? Kalau tidak pernah, lebih bagus stop lah.
Saksikan terus diskusi hukum tajam lainnya hanya di Primo News. Jangan lupa subscribe.